warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma, NIM 02405053, Prodi PGSD semester 3. Perkenalkan, nama saya Arlisa, NIM 02405083, Prodi PGSD semester 3. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna, NIM 02405050, Prodi PGSD semester 3. Halo guys, perkenalkan, nama saya Bulan Sri Putri Dharma, NIM 02405021, Prodi PGSD semester 3. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik, NIM 02405023, Prodi PGSD semester 3. Perkenalkan, nama saya Reza, NIM 02405082, Prodi PGSD semester 3. Kami dari kelompok 12 akan memaparkan tugas materi yang diberikan oleh Bapak Dr. Karim SPD MPD. Berikut pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi, Bu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang mengenali dan mengolah emosi. Jadi anak-anakku, ada yang sudah tahu apa itu emosi? Jadi emosi adalah perasaan yang muncul dalam diri kita. Setiap orang pasti punya emosi dan semuanya adalah hal yang normal. Pertama-tama, anak-anakku harus mengenali nama-nama emosi. Antara lainnya yaitu yang pertama senang, yang kedua sedih, dan yang ketiga takut, dan yang keempat marah. Nah, senang yang dimaksud di sini anak-anak yaitu ketika anak-anakku memperoleh perasaan bahagia dan mendapatkan sesuatu yang kalian sukai. Yang kedua itu sedih, ketika kalian merasa kehilangan barang, mengalami kegagalan dan merasa kesepian. Yang ketiga itu takut, ketika anak-anakku merasa tidak aman dan merasa terancam. Yang keempat itu marah, ketika anak-anakku merasa terganggu dan tidak menyukai akan sesuatu. Jadi nama-nama emosi ini perlu anak-anakku ketahui supaya anak-anakku dapat mengenali diri sendiri dan orang lain. Nah, khusus marah, ada dua cara yang dapat dilakukan ya anak-anakku. Yang pertama itu mengambil nafas dalam-dalam, tahan sebentar, lalu keluarkan. Dengan cara ini dapat membantu menenangkan tubuh dan pikiran kita. Yang kedua yaitu bercerita dengan guru atau orang dewasa yang kita percayai. Dengan bercerita, emosi kita menjadi lebih ringan dan kita dapat mendapatkan bantuan. Mengolah emosi bukan berarti kita tidak boleh marah atau takut ya anak-anakku, tetapi bagaimana cara kita mengontrol atau mengatasinya sehingga tidak menguasai diri kita. Nah, untuk pembelajaran lebih seru, Ibu mengajak anak-anakku untuk bermain tebak ekspresi. Bisa? Bisa. Nah, Ibu meminta Malik dan Reza silahkan naik untuk mempraktekkan ekspresi yang ada di salah satu yang Ibu tulis tadi. Jadi, anakku Reza dan Malik, silahkan pilih salah satu nama-nama emosi yang sudah Ibu tulis tadi. Sudah? Kemudian Reza dan Malik silahkan praktekkan ekspresi apa yang kalian pilih di sini, kemudian perlihatkan kepada teman-temannya. Bisa? Baik, teman-temannya bisa perhatikan ekspresi yang diberikan Reza dan Malik? Bisa. Ya, Reza pertama, silahkan. Bisa dilihat anak-anakku? Bisa. Ya, Malik silakan. Bisa dilihat ekspresi yang diberikan Malik anak-anak? Bisa.
Oke, jadi anak-anakku yang di bawah sudah memperhatikan ekspresi yang diberikan oleh Resa dan Malik. Jadi ibu bertanya, ekspresi apa yang diberikan oleh Resa? Senang. Sedangkan ekspresi yang diberikan Malik? Sedih. Ya, beri aplaus kepada Resa dan Malik. Nah, melalui permainan tadi, anak-anakku dapat mengenali emosi dan ekspresi orang lain, sehingga anak-anakku dapat lebih peka terhadap perasaan orang lain. Nah, cukup sekian materi dari Ibu hari ini. Semoga anak-anakku dapat mengenali serta mengenali diri dan orang lain, sehingga anakku dapat mengolahnya dan mengatasinya dengan baik. Terima kasih anak-anak. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Apa sudah siap belajar? Siap. Semangat? Semangat. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang cinta lingkungan dan kebersihan ya. Kenapa sih kita harus cinta lingkungan? Ada yang tahu di sini? Tidak. Jadi, lingkungan yang bersih dapat membuat kita sehat, nyaman, dan membuat pembelajaran lebih menyenangkan ya. Oke, langsung saja. Yang pertama, menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Coba deh anak-anakku bayangin, kalau kelas kita kotor, sampah berserakan, meja berantakan, dinding penuh coretan, meja penuh coretan, apakah perasaan kalian baik dalam belajar? Tidak. Nah, maka dari itu, anak-anakku harus membuang sampah pada tempatnya, merapikan meja kembali, kursi kembali, tidak mencoret-coret meja, tidak mencoret-coret dinding, menjaga fasilitas sekolah, membersihkan WC apabila perlu ya. Iya. Oke, yang kedua. Tidak membuang sampah sembarangan. Betul. Tidak membuang sampah sembarangan tempat ya. Apakah di sini ada yang sering membuang sampah sembarangan? Tidak. Dan Malik? Iya. Biar sampah sekecil permen pun kalau banyak yang buangi tetap banyak ya dan menumpuk. Jadi tidak ada yang membuang sampah sembarangan? Kalau misalnya tidak ada tempat sampah, simpan di kantong tak atau di tas tak. Oke, yang ketiga.
Membuat sampah jadi sederhana atau dengan sederhana maksudnya begini. Ke sekolah kita membawa tumbler sendiri, membawa bekal sendiri. Paham anak-anakku? Kalau kita membawa tumbler sendiri, apakah mengurangi sampah? Mengurangi. Nah, seperti itu. Ada botol minuman. Iya, dengan cara yang sederhana, maksud Ibu. Kalau tidak sederhana, kita mendaur ulang ya. Seperti membuatnya dengan, misalnya ini nih, botol plastik bisa dibuat tempat pensil loh. Iya, Bu. Oke, yang keempat, menjaga lingkungan rumah dan sekolah. Menjaga lingkungan rumah dan sekolah. Jadi seperti merapikan pot-pot atau menyusun pot-pot di rumah, membersihkan halaman rumah, tidak membuang sampah sembarangan tempat seperti Malik dan Resa. Apakah di sini ada juga yang tidak perlu membersihkan halaman rumahnya? Pernah dong, Bu. Kalau bangun tidur, apakah merapikan tempat tidur? Iya. Kalau laki-laki ini? Tidak. Kalau cewek-ceweknya pasti. Kalau laki-lakinya tidak. Tidak kan? Jadi anak-anakku tolong rapikan ya tempat tidurnya dan membantu orang tuanya. Biar laki-laki harus juga membantu. Oke, yang kelima. Kita harus membuat jadwal piket ya untuk kelas ini supaya nanti ada juga yang hari Senin, ada Selasa, ada Rabu, Kamis, Jumat. Siapa yang mau hari Senin? Siapa lagi ceweknya? Asma. Asma, Reza ya. Kalau Selasa? Sama siapa? Malik nadi. Cina Lena yun lema Malik? Iya, Bu. Iya. Risma dan Lisa ya. Jadi di hari Senin, Asma dan Resa membersihkan kelas ya. Resa membuang sampah. Iya, Bu. Yang kalau Selasa Malik menyapu dan membuang sampah juga. Kalau Rabu, Risma dan Lisa membuang sampah dan membersihkan kelas, merapikan meja. Jadi yang bertugas hari Senin itu juga bertugas hari Kamis ya. Iya, Bu. Yang Selasa, Jumat, Rabu, Sabtu. Iya, Bu. Mengerti? Mengerti. Mungkin sekian pembelajaran kita hari ini ya. Anak-anakku paham? Paham. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, kita harus menjaga lingkungan dan kebersihan, baik di sekolah maupun di rumah maupun di lingkungan kita ya. Iya, Bu. Seperti membuang sampah di tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan, membersihkan rumah, membersihkan sekolah, dan yang lain-lain. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tidak hadir? Hari semua, Bu.
Apakah anak-anakku siap belajar untuk hari ini? Siap. Anak-anak, hari ini kita akan belajar dua sikap penting, yaitu jujur dan tanggung jawab. Dua sikap ini membuat kita dipercaya oleh orang lain dan membuat hidup kita lebih baik. Oke anak-anak, adakah anak-anakku yang tahu apa itu jujur? Tidak, Bu. Jujur berarti berkata dan berbuat apa adanya, tidak berbohong, tidak menyontek, tidak mengambil apa yang bukan milik. Kita. Nah, anak-anakku, mengapa kita harus bersikap jujur? Karena orang yang jujur akan dipercaya dan disukai oleh semua orang. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Nah, sekarang Ibu meminta anak-anakku masing-masing untuk naik menuliskan satu contoh sikap jujur. Asmaul Husna, silahkan. Nah, anak-anakku, tidak berbohong termasuk sikap jujur atau tidak? Termasuk. Selanjutnya, anak-anakku, apakah bersikap adil termasuk sikap jujur? Termasuk. Selanjutnya, apakah tidak menyontek termasuk sikap jujur? Termasuk. Silahkan laki-lakinya. Apakah mengakui kesalahan termasuk sikap jujur? Termasuk. Ya, yang terakhir Malik. Baik, apakah mengembalikan barang yang dipinjam termasuk sikap jujur? Termasuk. Jadi termasuk semua ya. Berikan aplaus teman-temannya. Nah, selanjutnya anak-anak, apa itu tanggung jawab? Ada yang tahu apa itu tanggung jawab? Ya. Tanggung jawab berarti berani menerima tugas dan melakukan kewajiban dengan baik. Contohnya, mematuhi aturan sekolah dan di rumah, mengerjakan tugas sekolah tepat waktu, menjaga kebersihan kelas. Mengapa anak-anakku harus bertanggung jawab? Karena bertanggung jawab membuat anak-anak menjadi mandiri dan bisa dipercaya untuk tugas-tugas yang lebih besar. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Siapa yang bisa memberikan satu contoh tanggung jawab? Silahkan. Mengerjakan tugas sekolah tepat waktu. Apakah mengerjakan tugas tepat waktu termasuk sikap tanggung jawab? Termasuk. Berikan aplaus kepada teman-temannya. Selanjutnya, contoh situasi bersikap jujur. Misalnya, anak-anakku menemukan uang di kelas. Sikap jujur berarti anak-anakku menyerahkan uang kepada Guru. beri aplaus. Selanjutnya, contoh situasi bersikap tanggung jawab. Jika anak-anakku mendapatkan tugas kelompok, bersikap tanggung jawab berarti anak-anakku mengerjakan bagiannya tepat waktu dan tidak menyusahkan Teman. Bisa dipahami anak-anak? Bisa.
Dengan membiasakan jujur dan bertanggung jawab, anak-anakku akan menjadi pribadi yang dipercaya, disukai, dan siap menghadapi masa depan. Mari anak-anakku membiasakan 2 sikap dari hal-hal kecil setiap hari. Itulah pelajaran kita hari ini. Adakah yang ingin ditanyakan? Ya. Terima kasih. Cukup dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Baik, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar. Ketua kelas, mohon pimpin doanya. Sebelum belajar, baiklah kita bersama membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita, yaitu menghargai perbedaan. Nah, menghargai perbedaan di sekitar kita, setiap orang itu unik. Ada yang berbeda suku, agama, hobi, cara berbicara, bahkan cara berpikir. Nah, perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk kita hargai dan jadikan kekuatan. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara menerima dan menghargai perbedaan dengan hati yang terbuka. Nah, sekarang yang pertama yaitu semua orang itu unik. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Tidak ada yang sama persis. Justru karena itu, perbedaan membuat kita saling melengkapi. Ada yang tahu apa contohnya? Contohnya yaitu ada teman yang suka menggambar, ada yang pintar berhitung, ada yang pendiam, ada juga yang suka bercerita. Semua itu baik dan harus dihargai. Nah, selanjutnya anak-anakku kita lanjut yang kedua, yaitu sikap menghargai perbedaan. Ada yang tahu nggak contohnya sikap menghargai perbedaan? Iya. Baik, contohnya itu seperti tidak memilih-milih teman, menerima teman apa adanya, mau bermain, belajar, dan bekerja sama dengan semua teman. Tidak mengejek perbedaan fisik, bahasa, kebiasaan, ataupun kemampuan. Nah, selanjutnya yaitu mengapa kita harus menghargai perbedaan? Nah, anak-anakku, ada yang tahu mengapa kita harus menghargai perbedaan? Tidak. Nah, agar lingkungan kelas menjadi nyaman dan damai, supaya semua orang merasa diterima, dan kita bisa saling belajar dari teman yang berbeda. Nah, selanjutnya, Ibu akan meminta anak-anakku untuk melihat teman di sebelahnya dan menyebutkan satu hal baik atau kelebihan dari temannya itu. Nah, anakku Risma, sebutkan satu hal tentang Arlisa. Lisa itu tinggi. Baik, sekarang Bulan, sebutkan satu hal yang ada pada diri Risma. Baik. Baik, selanjutnya mari sebutkan satu hal yang ada pada diri Resa. Selanjutnya Resa, sebutkan satu hal yang ada pada diri Mali. Manis.
Nah, anak-anakku, sampai di sini sudah dipahami? Nah, anak-anakku, kita sudah belajar bahwa perbedaan itu bukan penghalang untuk berteman, justru membuat hidup jadi lebih berwarna. Ingat ya, menghargai perbedaan berarti saling menghormati, tidak mengejek, dan selalu bersikap baik kepada siapapun. Mari kita mulai dari hal kecil seperti berteman dengan semua orang dan mau mendengarkan pendapat orang lain. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, sebelum kita menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Mohon pimpin doanya, ketua kelas. Sebelum pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Amin. Baik, cukup sekian untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah kalau begitu dah. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berbaca doa dulu. Ketua kelas, silakan pimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, hari ini kita akan belajar tentang komunikasi yang baik dan sopan. Nah, aku komunikasi itu adalah cara kita menyampaikan informasi, perasaan, dan pendapat kepada orang lain. Nah, selanjutnya, komunikasi yang baik dan sopan mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, menggunakan bahasa yang santun. Nah, menggunakan bahasa yang santun itu seperti kata maaf, terima kasih, permisi, dan tolong. Nah, contoh yang kedua. Tidak memotong pembicaraan. Contohnya, tunggu orang selesai berbicara. Tunjukkan bahwa kita menghargai mereka. Nah, ciri-ciri yang ketiga, berbicara dengan nada yang jelas. Nah, berbicara dengan nada yang jelas itu contohnya seperti tidak terlalu keras tapi tidak terlalu kecil juga agar pendengar tidak terganggu. Nah, contoh yang keempat, menjaga kontak mata. Ciri yang keempat itu menjaga kontak mata. Contohnya seperti kita tidak melihat ke orang lain saat kita diajak berbicara oleh guru atau dosen. Nah, aku sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Nah, selanjutnya kita ke contoh berikutnya. Nah, berikutnya adalah contoh komunikasi yang baik dan kurang baik. Nah, Bapak ingin minta satu perwakilan contoh komunikasi yang baik dan satu contoh komunikasi yang kurang baik. Risma, Pak. Saya, Pak. Siapa lagi satu? Bulan, Pak. Ya, silakan lain. Komunikasi yang baik.
Ya, makasih. Silakan duduk. Nah, anakku apa yang di atas ini adalah contoh komunikasi yang baik atau contoh komunikasi yang kurang baik? Baik. Nah, betul. Jadi respon betul. Nah, ulang. Yang ditulis ulang adalah contoh komunikasi yang baik atau kurang baik? Kurang baik. Betul. Jadi ini adalah contoh komunikasi yang baik, yang ini adalah contoh komunikasi yang kurang baik. Nah, anakku sampai sini bisa dipahami? Bisa. Nah, materi selanjutnya atau materi terakhir itu adalah manfaat berkomunikasi dengan sopan. Nah, manfaat berkomunikasi dengan sopan. Siapa yang bisa menyebutkan contoh-contoh manfaat berkomunikasi dengan Saya, sopan? Pak. Nah, silakan Risma. Manfaat berkomunikasi dengan sopan, Pak. Yang pertama itu membuat hubungan lebih harmonis. Nah, betul, membuat hubungan lebih harmonis. Nah, contoh yang ada dari Risma. Saya, Pak, Oh, Lisa. membangun kepercayaan. Ya. Membangun kepercayaan. Nah, contoh yang ketiga siapa bisa? Baik, Pak. Nah, silakan Mali. Menghindari kesalahpahaman. Nah, menghindari kesalahpahaman. Nah, Saya, Pak. ya silakan Kasma. Mudah dipahami orang lain. Mudah dipahami orang lain. Nah, jadi manfaat berkomunikasi dengan sopan itu adalah membuat hubungan lebih harmonis, membangun kepercayaan, menghindari kesalahpahaman, mudah dipahami orang lain. Nah, anak-anakku, sampai di sini bisa dipahami semua materinya? Bisa. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, Bapak tutup pelajaran hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah kalau gitu. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pentingnya bekerja sama. Ada yang tahu apa itu bekerja sama? Jadi bekerja sama itu adalah suatu kegiatan atau proses yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Nah, itu tadi pengertian dari bekerja sama. Selanjutnya, apakah ada anak-anakku yang bisa memberikan satu contoh manfaat dari bekerja sama? Saya, Pak. Ya, silakan Asma. Pekerjaan jadi lebih cepat selesai. Ya, betul. Jadi manfaat dari bekerja sama itu adalah pekerjaan jadi cepat selesai. Nah, itulah tadi manfaat dari bekerja sama. Selanjutnya, Bapak ingin kalian satu persatu untuk naik menuliskan contoh bekerja sama. Saya, Pak.
Ya, silahkan Bulan. Ya, silahkan duduk. Selanjutnya, Saya Pak. ya silahkan Risma. Selanjutnya, Saya Pak. ya silahkan Asma. Nah, terima kasih untuk anak-anakku yang telah naik. Apakah inilah contoh bekerja sama, atau diskusi kelompok? Apa gini sudah betul? Betul. Yang kedua, kegiatan piket kelas. Apakah sudah betul? Betul. Yang ketiga, gotong royong membersihkan lingkungan. Betul. Apakah inilah contoh-contoh dari bekerja sama? Apakah sudah dipahami? Jadi, sikap apa yang harus kita miliki agar bekerja sama berjalan lancar? Baik Pak. Ya, silahkan. Sikap yang harus dimiliki itu harus saling membantu dan tidak boleh marah-marah Pak. Betul, beri aplaus untuk teman-temannya. Apakah sudah dipahami anak-anak? Itulah tadi materi dari Bapak. Bapak harap kalian bisa bekerja sama dengan baik di sekolah maupun di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 12. Saya Risma, saya Asmaul Husna, Saya Arlisa. Saya Bulan Sri Sudarma. Saya Primali. hidup sendiri tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi